Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tablik pun. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan dialog coaching. Dan perkenalkan, saya Rani Oktarina selaku observer. Rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sigit Badi Prasetyo. Saya sebagai coach. Saya Budianto sebagai coaching. Baiklah, sebelum proses coaching ini dimulai, saya akan menceritakan terlebih dahulu permasalahan yang akan dibicarakan oleh Pak Sigit selaku coach dan Pak Budi selaku coaching. Pak Budi ini adalah salah satu guru penjas. Dan kemudian Pak Budi ini mengalami permasalahan minat siswa yang kurang terhadap kemampuan Pak Budi mengajar. Kemudian Pak Budi memutuskan untuk bertemu dengan Pak Sigit selaku coach untuk mengkonsultasikan permasalahan yang dialami. Kemudian Pak Sigit selaku coach akan membimbing Pak Budi menyelesaikan permasalahan ini dengan dialog coaching dengan Alur Tirta. Bagaimana kasusnya? Mari kita lihat. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Gimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya sehat, Bu Rani sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baiklah Pak, sesuai kesepakatan kita pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Dan kemudian proses ini nanti akan direkam dengan tujuan untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan ke-7 ya Pak ya. Siap, Bu Rani. Nah kemudian sebelum coaching ini dimulai, saya selaku observer akan melakukan kegiatan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian proses coaching yang akan Bapak lakukan. Bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan dalam proses coaching ini? Jadi begini, Bu Rani. Jadi percakapan coaching ini kan alurnya yang saya pakai kebetulan menggunakan alur Tirta. Iya. Artinya dari alur Tirta itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Saya menentukan tujuan dari obrolan ini dengan coaching itu mau seperti apa dan mau kemana tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan alur Tirta, yang kedua adalah saya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach yang kebetulan di sini adalah rekan saya yaitu Pak Budi. Itu permasalahannya itu seperti apa, penyebabnya di mana, terus kemudian apa saja masalahnya kan dihadapi oleh Pak Budi. Yang berikutnya adalah saya akan menentukan dan membantu seorang coach itu untuk dia mampu untuk merencanakan tindak lanjut atau penyelesaian atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah yang terakhir kemudian mengarahkan dan mengajak serta mendorong seorang coach yaitu Pak Budi untuk kemudian bertanggung jawab atau dalam artian dia punya komitmen untuk melaksanakan aksi yang sudah direncanakan sehingga perubahannya seperti apa. Dan yang terakhir saya juga menyarankan kepada Pak Budi sebagai coach untuk tetap melakukan evaluasi, melakukan refleksi dalam tindakannya itu ada dampaknya nggak terhadap perubahannya yang selama ini dia rasakan. Adakah perbaikan? Nah, kalau tidak ada perbaikan kan nanti akan ada kelanjutan aksi berikutnya itu. Iya. Berarti di sini fokusnya adalah mengembangkan potensi Pak Budi sendiri ya Pak ya. Bapak selaku coach ya. Nah kemudian kompetensi coaching apa Pak yang akan Bapak kembangkan terkhusus kepada Pak Budi selaku coaching? Jadi kalau untuk kompetensi yang saya ingin lakukan, yang pertama gitu. Jadi karena kita ini adalah seorang coach, belajar menjadi coach, ada satu prinsip di coach itu bahwa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi yang saya akan kembangkan adalah saya akan menjadi seorang pendengar yang aktif, mendengar yang baik untuk permasalahan yang akan diungkapkan oleh Pak Budi tentang apa yang dihadapi selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini mampu mengungkapkan dengan sangat jelas sekali permasalahannya yang dihadapi oleh Pak Budi sebagai seorang coach itu seperti apa permasalahannya. Terus pertanyaan-pertanyaan ini juga harapannya membantu Pak Budi sebagai coach untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, sedangkan kompetensi yang terakhir itu adalah saya ingin mengembangkan kompetensi yang sebenarnya seorang coach itu punya, tapi mungkin selama ini itu belum muncul atau selama ini itu mungkin belum dimaksimalkan oleh
Pak Budi sebagai seorang coach. Nah itu yang akan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke Pak, luar biasa sekali. Nah dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana nih yang paling akan Pak Sigit observasi pada kesempatan hari ini? Berdasarkan permasalahan ini ya, jadi berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Budi sebagai coach, kalau melihat permasalahannya itu kan bahwa murid-murid itu tidak antusias mengikuti pembelajaran. Jadi Pak Budi itu seperti mengalami kesulitan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa, kurang inovatif, tidak kemudian kreatif. Nah, berarti kan di kompetensinya, kompetensi coachingnya yang ingin saya kembangkan, yang ingin kemudian saya ajak Pak Budi untuk yakin dia punya kompetensi itu. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, baiklah Pak Sigit, sepertinya ini rencananya sudah baik sekali. Amin, Silahkan dimulai dialog coachingnya dengan Alur Tirta. Semoga nanti juga Pak Budi akan menemukan solusi yang terbaik ya, begitu ya Pak Sigit ya? Ya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Budi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sigit bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Gimana Pak Budi? Ini begini Pak Sigit, menyambung apa yang saya sampaikan sekilas kemarin setelah saya keluar dari kelas mengajar. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Pak Sigit. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa mengurangi beban pikiran saya, karena terus terang dalam waktu 2 minggu ini Ya Pak. saya mempunyai beban pikiran, merasa tidak nyaman di dalam kegiatan pembelajaran. Ini terkait ini Pak, kegiatan pembelajaran dalam ranah kognitif yang saya ambil di kelas. Iya. Jadi karena di kegiatan pembelajaran saya itu kan ketika dalam proses praktek anak-anak ini antusias Pak dalam mengikuti kegiatan. Cuman yang saya rasakan ketika saya memasuki ranah pembelajaran yang kognitif, berupa pengetahuan, ada beberapa materi, ini anak-anak ini antusiasnya kurang. Jadi inilah yang menjadi beban saya. Terkadang bahkan ada anak itu yang tertidur di dalam kelas Pak dalam proses pembelajaran karena kekurangan minat belajarnya. Itu Pak yang saya rasakan. Jadi gini Pak Budi, kalau menurut Pak Budi sendiri, Bapak punya harapan apa terhadap obrolan kita hari ini? Jadi harapan Bapak itu sebenarnya dengan obrolan Bapak dengan saya, obrolan kita itu harapan Pak Budi punya harapan apa? Kalau keinginan saya sih Pak, harapan saya ya harapannya dengan menyampaikan apa yang saya rasakan dengan Bapak ini, mungkin Bapak mempunyai saran atau masukan kepada saya yang bisa saya terapkan Pak nanti di pembelajaran. Karena ini dalam kegiatan pembelajaran ini terkait dengan pembelajaran itu sudah saya cari solusinya dalam waktu 1 minggu belum ditemukan. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan Bapak ditemukan apa solusi yang terbaik seperti apa. Jadi gini Pak Budi, saya cross check lagi nih ya Pak Budi. Jadi ini intinya bahwa Pak Budi ini ngajar di kelas, khususnya materinya kan materi teori, bukan materi praktek. Dan kebetulan sekali pada saat Pak Budi menyampaikan itu, anak-anak kan kurang antusias atau tidak tertarik gitu ya Pak Budi. Jadi gini Pak Budi, kalau selama Pak Budi ngajar ini, ada nggak hal-hal yang kemudian bisa Pak Budi simpulkan atau bisa Pak Budi jadikan sesuatu hal yang itu adalah penyebabnya? Kira-kira menurut Pak Budi, sepemahaman Pak Budi atau sepengamatan Pak Budi, begitu Pak Budi ngajar, Pak Budi tahu ternyata, atau minimal Pak Budi memahami, oh ternyata ini loh yang menyebabkan anak-anak itu tidak tertarik. Ada nggak Pak Budi kira-kira? Ini begini Pak Sigit, saya ceritakan apa yang saya lakukan di kelas lah. Kenapa mungkin ini menjadi penyebab kenapa seperti itu. Jadi metode yang saya lakukan ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ranah kognitif ini kan saya mengajar di dalam kelas Pak, lapangan. Jadi di situ saya hanya menggunakan buku paket, buku paket pendidikan jasmani. Di situ anak saya suruh merangkum materi, kemudian menulis. Nah, ini mungkin karena terbiasa karena lingkungan di luar, maka mungkin jenuh atau bagaimana. Nah, atau mungkin kalau menurut saya, apakah model pembelajaran yang seperti itu hanya dengan buku paket itu yang menjadi penyebab. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Nugroho, memang beliau memberikan saran sekilas obrolan, dicoba Pak dengan mencari sumber yang lain dari YouTube ataupun ini. Nah, mungkin, tapi itu tidak sampai dengan tuntas karena berkendala waktu.
hanya saya beri masukan. Itu Pak, kalau menurut saya apa karena dari metode atau Ya. ini kegiatan belajar yang dilakukan? Jadi Pak Budi ini kalau ngajar selama ini ngajar dari ya Pak, yang sudah Pak Budi lakukan beberapa minggu ini kan berarti media atau metode Pak Budi yang pakai kan pakai buku paket, Ya. buku paket yang ada di perpus ya Pak ya. Ya benar, Terus kemudian paling pakai papan tulis ya Pak. tulis. Gini Pak Budi, Pak Budi selama ini pernah nggak mencoba pakai metode lain selain pakai metode yang selama ini Pak Budi mengajar? Selain sebelum maksud saya sebelum dapat masukan dari Pak Dubro tadi. Belum Pak, memang yang saya lakukan ketika pembelajaran kognitif itu selama ini hanya seperti itu. Saya menggunakan buku, menyuruh anak untuk menulis, dan setelah ditulis saya jelaskan sebentar, setelah itu selesai. Jadi memang belum menggunakan metode atau cara yang lain. Tapi gini Pak Budi, kalau misalnya Pak Budi nih pakai media lain atau metode lain, cara lain yang mungkin lebih kreatif, Pak Budi bisa nggak? Artinya misalnya gini Pak Budi ngajar teori, misalnya ini satu contoh pakai media PowerPoint gitu. Pak Budi mau untuk media-media pembelajaran seperti itu menguasai nggak sebenarnya? Kemarin sempat tersirat Pak Sikil, jadi memang bahkan sudah saya buat sedikit ya, belum saya ini karena saya masih ragu. Memang saya sudah merencanakan untuk membuat sebuah PowerPoint, kemudian saya tampilkan melalui layar proyektor dalam bentuk audio visual, menonton video. Nah ini rencana saya memang seperti itu. Cuman saya masih ragu untuk melaksanakannya. Nah, memang kalau saya masih minta pertimbangan dengan rekan-rekan, bahkan harapan saya dengan Pak Sigit kalau memang itu nanti bisa menjadi solusi, ya mudah-mudahan dengan keyakinan yang saya bentuk akan saya coba Pak. Kalau itu sebuah langkah yang bagus, artinya gini Pak Budi, sebenarnya bisa jadi ya di Pak Budi, dari Pak Budi apa yang sampai Pak Budi sampaikan, terus Pak Budi punya rencana itu hal yang luar biasa. Pak Budi sebenarnya punya kemampuan untuk menemukan solusinya itu. Selain itu gini Pak Budi, selain mungkin Pak Budi rencananya itu tadi Pak Budi sudah punya apa ya rencana aksi lah ya Pak, untuk rencana aksi nyata untuk melakukan perubahan itu. Pak Budi selain pakai buku modul itu, ada nggak sumber belajar lain selain buku paket selama ini? Hanya pakai buku paket? Hanya pakai buku paket Pak. Belum pernah mencoba misalnya Pak Budi pakai sumber belajar dari buku, dari internet atau apa? Sudah pernah nyoba belum sebelumnya? Memang dalam ranah kognitif selama ini saya belum pernah mencoba Pak. Sebenarnya saya bisa sebenarnya. Jadi untuk pembuatan PowerPoint, kemudian untuk sharing YouTube sebenarnya bisa, tetapi memang belum pernah saya laksanakan. Selama ini belum pernah. Karena gini ya Pak Budi, dari Pak Budi cerita di awal tadi kan bahwa anaknya kan biasa gerak. Nah, sepertinya langkah yang Pak Budi akan rencanakan itu, rencana aksinya Pak Budi itu sebenarnya bisa jadi itu solusinya Pak Budi. Karena bisa jadi anak-anak itu memang pengennya media pembelajaran mungkin ada yang isinya video pakai YouTube dan segala macamnya. Nah, apa yang disampaikan Pak Budi itu sudah seharusnya Pak Budi coba. Dan saya yakin Pak Budi punya kemampuan untuk itu Pak Budi. Nah, sekarang gini Pak Budi, kalau Pak Budi sudah punya rencana aksi itu tadi, apa tadi Pak rencananya ke depannya Pak Budi mau selain tadi yang disampaikan coba diulang Pak. Kalau rencana saya apa? kan memang saya ingin merubah metode pembelajaran saya yang hanya menggunakan media buku yang selama ini untuk ini Pak, menggantinya dalam bentuk slide, kemudian menampilkan video, pakai PowerPoint ya menggunakan PowerPoint, kemudian menampilkan video apa yang saya jelaskan itu supaya bisa tersampaikan dengan baik dengan anak. Kalau memang dari Pak Sigit seperti ini, mungkin saya akan melanjutkan apa yang sudah saya buat dan sebelum saya teruskan sampai selesai Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi lah Pak nanti, sehingga anak-anak yang mengajar di dalam kelas dalam ranah kognitif sudah tidak ada yang tertidur lagi. Karena ini awalnya 2 anak Pak, sekarang ada 5-7 anak. Jadi itu yang membebani pikiran saya selama 2 minggu ini. Sepertinya bosan gitu ya Pak? Iya, bosan Pak. Nah sekarang gini Pak Budi, rencananya kan sudah Pak Budi sudah punya rencana ya tentang ya sudah punya rencana bagaimana kemudian Pak Budi menyelesaikan masalah. Solusinya Pak Budi alhamdulillah sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Pak Budi. Nah sekarang komitmennya nih Pak Budi, rencananya aksi nyatanya itu akan Pak Budi lakukan kapan? Rencananya Pak Budi itu komitmen dalam menghadapi masalah ini Pak Budi rencananya kapan? Karena pikiran ini saya rasakan sudah 2 minggu Pak. Jadi rencana saya besok ini hari Senin ini besok
akan segera saya terapkan di kelas. Mudah-mudahan segera teratasi. Jadi apa yang menjadi beban pikiran saya ini segera usai Pak, sudah tidak menjadi beban pikiran lagi. Jadi tujuan saya ke sini untuk meyakinkan saya Pak bahwa saya sudah mempunyai penemuan sekilas tetapi belum yakin untuk melaksanakan. Tapi setelah bertemu dengan Pak Sigit, alhamdulillah. Wah, hebat sekali Pak Budi. Saya salut ini dengan Pak Budi. Artinya Pak Budi punya komitmen yang luar biasa untuk melakukan perubahan atas permasalahan yang selama ini Pak Budi alami. Yang penting satu, Pak Budi harus tetap semangat. Memang tugas kita sebagai guru itu tetap harus selalu belajar, untuk selalu kreatif dalam mendesain pembelajaran, menciptakan media-media pembelajaran, sehingga harapannya pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan tujuan yang telah kita susun di awal. Nah, tapi ini saya perlu mengingatkan ini satu hal kepada Pak Budi ini. Nanti kalau misalnya Pak Budi sudah melakukan aksi nyata, jangan lupa Pak Budi melakukan yang namanya evaluasi. Oh ya. Iya. Nah, karena tujuan evaluasi itu nanti Pak Budi bisa tahu apakah rencana aksi nyata untuk melakukan perubahan itu atas permasalahan yang dihadapi itu berhasil atau tidak. Gimana ya Pak Budi? Kalau itu memang harusnya Pak Budi lakukan. Ya oke Pak Budi ya, jangan lupa itu kalau evaluasi saran saya itu. Oke baik Pak Sigit, terima kasih Pak Budi. atas Semangat Pak waktunya Budi. yang diberikan. Ya mudah-mudahan setelah dengan bertemu Ya, Pak siap. Sigit, masalah saya menjadi selesai. Ya, Pak, terima kasih karena ini saya ada jam Pak Ya, berikutnya. ya, Pak. Saya mohon pamit. Ya. Nanti kalau memang ada permasalahan lagi, siap. masih boleh ya Pak ya? Boleh Pak Budi, kapanpun misalnya ada sesuatu hal yang kita perlu disampaikan, ya silakan aja teman. Saya pun nanti sama Pak Budi. Jadi kalau misalnya saya nanti menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hal mengajar, nanti juga saya akan coba tuh ngobrol dengan Pak Budi, karena kita intinya harus saling membantu untuk saling menciptakan pembelajaran yang ya berpusat pada anak, menyenangkan pada anak. Oke Pak Budi, Terima kasih semangat ya, Pak Pak Budi. Sigit. Ya, sama-sama Pak Budi. Saya mau Ya, masuk kelas sama-sama. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Sigit tadi proses coachingnya sudah selesai. Saya juga tadi mengamati dari dua belah pihak, Bapak selaku coach dan Pak Budi selaku coachi ya. Kemudian dari alur tirtanya tadi saya juga sudah lihat sekali tujuan pembicaraannya sudah tergambar. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah dengan jelas bahwa Pak Budi ini memiliki permasalahan terkait mata pelajaran kognitif di kelas. Nah, kemudian Pak Budi juga atas pertanyaan berbobot yang telah Pak Sigit berikan, akhirnya mengetahui bahwa masalah itu terjadi karena kurangnya kreativitas dalam mengelola kelas, terkhusus pada metode pembelajaran yang dilakukan ya Pak ya. Kemudian tadi karena pertanyaan dari Bapak juga, akhirnya Pak Budi bisa merencanakan aksi, yaitu membuat metode-metode yang kreatif seperti PowerPoint dan penayangan video ya Pak ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi akan segera dilaksanakan karena masalah ini ternyata sudah 2 minggu terjadi ya Pak ya. Jadi Senin itu Pak Budi sudah berkomitmen untuk langsung merencanakan. Nah, sudah luar biasa bagus sekali Pak. Nah, ini kalau dari indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang sudah Bapak paparkan di pra observasi tadi, kira-kira sudah tercapai belum Pak lewat obrolan Bapak berdua tadi? Oke, Bu Rani, jadi alhamdulillah juga ini kegiatan saya dengan Pak Budi tadi untuk coaching sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau untuk kompetensi yang indikator kompetensi tercapai atau tidak, tentunya itu harapan saya tetap tercapai. Salah satu indikatornya nanti adalah bagaimana kemudian Pak Budi mampu melakukan perubahan terhadap kreativitas dia dalam menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menarik bagi siswa. Sesuai dengan apa yang kompetensi yang ingin saya kembangkan di awal tadi yang saya sampaikan sebelum pada saat kita melakukan kegiatan pra, itu adalah mengembangkan kompetensi. Jadi harapan saya, indikator utama saya ketika melakukan coaching ini berhasil atau tidak, ya salah satunya adalah kemampuan Pak Budi untuk menciptakan atau membuat desain pembelajaran yang menarik melalui apa, memanfaatkan media PowerPoint yang berisi gambar-gambar ilustrasi, terus kemudian video-video pembelajaran tentang materi pembelajaran yang dia praktekkan, serta menggunakan berbagai sumber belajar yang lebih kreatif dan lebih luas. Salah satunya adalah memanfaatkan media internet itu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, dan indikator apakah ini nanti kegiatan ini berhasil atau tidak ya salah satunya ini. Nah Pak, tadi dari obrolan tadi, selain mengembangkan kompetensi Pak Budi, ada lagi nggak yang bisa Bapak kembangkan melalui kegiatan coaching tadi Pak?
Kalau melihat dari kemampuan Pak Budi ya, kemampuan Pak Budi sendiri, terus semangatnya yang luar biasa untuk melakukan perubahan-perubahan yang begitu baik, terus kemudian keinginan Pak Budi untuk tetap melaksanakan tugas dan tupoksinya sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Saya lihat Pak Budi ini punya kemampuan sebetulnya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian Pak Budi melakukan pendekatan. Jadi melakukan pendekatan secara personal itu yang pengen saya kembangkan lebih lanjut. Pendekatan personal terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip ya Bu, itu mengalami kebosanan ya, cepat bosan itu dalam bentuk pembelajaran itu yang sebenarnya ingin saya kembangkan, dan saya yakin Pak Budi punya kemampuan untuk itu, pendekatan personal terhadap anak-anak, termasuk mungkin bisa dengan menggunakan berbagai trik. Salah satunya mungkin memakai prinsip stop ya, stop, atau menggunakan misalnya Pak Budi menggunakan beberapa kayak ice breaking untuk lebih menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan. Itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Luar biasa sekali sih Pak, tadi juga saya lihat muncul ide-ide dari Pak Budi sendiri ya, artinya kan ini proses coaching yang dilakukan sudah sangat baik. Kemudian setelah ini apakah Bapak akan menemui Pak Budi lagi untuk melakukan pembicaraan sebagai langkah lanjutan dari proses coaching ini Pak? Ya harapannya masih dengan tujuan bahwa untuk diri saya sendiri, apakah apa yang saya menemui Pak Budi itu tujuannya adalah untuk merefleksi diri saya sendiri, apakah apa yang saya sampaikan ke Pak Budi dengan mengajak Pak Budi untuk lebih berani mengambil beberapa tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk menemukan solusinya, itu betul-betul berhasil, betul-betul itu bermanfaat buat Pak Budi, dan itu yang harapannya kenapa saya masih ingin berbicara dan menemui Pak Budi lagi. Oke Pak, Alhamdulillah, selamat sekali lagi saya ucapkan sama-sama, Pak Sigit. terima kasih. Semoga nanti pada pertemuan selanjutnya kita mendapatkan hasil yang baik dari Pak Amin, Budi ya Pak ya, dan amin. tentunya ini bisa merubah proses pembelajaran dan permasalahan yang Pak Budi alami selama ini ya Pak ya. Baik, cukup sekian Pak proses coaching kita pada hari ini. Oke, Bu, sama-sama, Kemudian saya juga ada keperluan lain. Saya ucapkan salam akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya,